استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tahrimin namimati. Utawi iki iku bab nerangaken keharamani an-namimati adu domba atau adu-adu. Wa ya utawi kang aran namimah iku nakul kalami mindah guneman bainan nasi ing dalem antarani manungsa ala jihatil ifsadi ing atasi dalam rusak. Jadi namimah itu menyampaikan bahasa orang lain kepada yang lain, tujuannya biar terjadi permusuhan, biar terjadi hal-hal yang negatif. Itu menyampaikan omongan orang lain kepada orang lain dengan tujuan mengadu domba. Itu banyak terjadi sekarang. Jadi an-namimatu fil islami hiya naqul kalami bainan nasi mindah guneman ing dalam antara manungsa maling mungsu kang liya bi qasdil ifsadi kelawan sejo kelawan tujuan merusak wa iqa'il adawati lan niat nibakan permusuhan biar bermusuhan wal baghdha'i lan kelawan tujuan biar saling membenci satu dengan yang lain. Itu ya cukup sekali, cukup jahat sekali ya. Orang mestinya harus diamalkan kok ternyata dia adu domba. Waktu arrafulan dan definisikan opo an-namimah umuman kelawan secara umum bikas bima yukrahu kasbuhu kelawan buka barang yukrahu kang den sengiti opo kasbuhu opo bukain mah. Jadi membuka sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang diadu itu, dibilang begini, dibilang begitu, sampaikan kepada yang lain biar bermusuhan. Maka sanksinya Bapak Ibu, orang yang suka mengadu domba, di sini dinyatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata nammamun, orang bakal mlebu swarga, wala yadkhulun orang bakal mlebu al jannata ing swarga sapa namamun orang yang suka adu domba. Ini ancamannya berat sekali loh. Bukan hanya sekedar dosa, tapi ancamannya la yadkhulul jannata namamun orang yang suka sering berarti namamun itu sigotnya menggunakan sigot mubalaghah, berarti nemen oleh mengadu domba. Memang ahlinya gitu.
Maka semakin modern, semakin canggih cara beradu domba. Yang terjadi bukan hanya ketika kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sekarang cukup di depan kamera, ngomong kejelekan orang lain, diadu domba, diprovokasi, biar saling bermusuhan di depan kamera. Bisa Facebook, bisa TikTok, bisa Instagram, bisa yang lain. Di syuting kemudian diupload, udah marah-marah terbakar yang sedang upload lagi, dibalas antara sosial media. Itu terjadi. Jadi seperti yang pernah saya katakan bahwa sosial media pada hari ini, pada zaman akhir-akhir ini adalah bagaikan belati bermata dua. Bisa digunakan untuk manfaat. Sebab di TikTok itu juga ada pembahasan hukum di pesantren yang sengaja di online kan, di live kan, tujuannya biar ngajinya jarak jauh, yang positif. Ada sebaliknya, dibuat dagangan. Oke lah kalau buat dagangan, promosi dan sebagainya. Tapi kadang-kadang sosial media itu dijadikan wahana untuk saling bermusuhan, saling mencaci, saling melakukan hal yang negatif. Sekarang orang bertengkar tidak usah berhadap-hadapan, cukup dari antara jarak jauh di depan kamera ngomong yang nggak benar, kemudian masuk ke media, semua orang akan membaca tentang kejelekan itu. Jadi sekarang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita mempunyai kewajiban kepada untuk anak-anak kita untuk menjaga penggunaan Android atau iPhone atau iOS itu digunakan dengan yang baik. Yang punya tanggung jawab adalah orang tuanya. Tidak sedikit orang yang bermusuhan sebab kamera. Tidak sedikit orang yang diadu domba melalui sosial media yang marak sekarang. Jadi kembali pada TikTok pun juga orang mempromosikan pendidikan, pendaftaran murid baru, pendaftaran santri baru, masih menggunakan TikTok. Jadi yang kurang baik bukan TikToknya, tapi penggunanya. Sama dengan celurit. Kayak apa celurit? Ya untuk merumput, untuk mencari rumput, ya baik. Pisau untuk apa? Ya untuk apa, ketika dibutuhkan di dapur, ya bagus. Tapi yang kurang baik sama-sama pisau, kalau penggunanya keliru, akhirnya ya keliru. Untuk apa? Melukai orang lain. Kemudian ya rusaknya seperti itu. Jadi yang jelek bukan pisaunya, bukan TikToknya, bukan media yang lain, tapi yang harus kita jaga adalah kita dan anak-anak kita sendiri. Malah kadang-kadang sekarang Bapak Ibu lebih canggih anaknya. Umur 5 tahun menggunakan HP, pinter sekali. Apalagi kelas 6. Ibu-ibu ini Bapak Ibu kalah menggunakan. Dia bisa membuka segala hal. Hanya kalau masih anak-anak itu paling ya game, kemudian ya sebatas. Tapi kalau sudah dewasa, biasanya sudah menggunakan media itu dengan hal yang tidak baik, bahkan omongan-omongan yang mohon maaf agak berbau hal yang mestinya diucapkan untuk orang dewasa saja, tapi berhubung karena diupload ke sebuah media seperti TikTok contohnya, maka anak kecil pun mendengarkan bahasa-bahasa yang semestinya tidak boleh didengar oleh seorang anak di bawah umur. Rusuh, pokoknya kendala urusan, kok corok kasarnya urusan ranjang itu dibicarakan di depan kamera TikTok. Akhirnya anak-anak yang kecil di bawah umur bisa terjadi dewasa sebelum saatnya, karena sudah mengerti hal-hal yang seperti itu. Jadi sekali lagi, monggo anak-anak kita dijaga agar supaya tidak terjadi hal-hal yang sangat negatif di balik HP yang dibelikan. Dulu dibelikan HP untuk apa? Untuk ujian di sekolah. Karena ujian sekarang sanawiyah aliyah, SMP SMA sudah tidak menggunakan kertas lagi, tapi sudah online menggunakan software yang disediakan dan memang diharuskan oleh pemerintah. Mau nggak mau anaknya dibelikan
HP. Setelah di cross check, HP-mu sing dukokno pulsa paket siapa? Ibu. Saya tanya, lebih banyak mana digunakan paketmu dengan untuk di kelas dan untuk game? Jawabannya serentak, lebih banyak game yang dipakai. Itu cross check langsung ke anaknya. Kebanyakan paket pulsa yang diberikan untuk anak itu yang tujuannya adalah untuk ujian di kelas, maka yang dipakai lebih banyak digunakan dalam hal yang lain. Ya, seperti itu. Jadi anak kita umuran 5 tahun kadang diajari joget di depan TikTok, di lepokno, senang orang tua. Itu berarti sudah memulai mengawali belajar hal yang kurang baik. Nauzubillah. Kembali kepada mengadu domba, namimah yang terkait dengan media. Jadi orang adu domba itu bisa melalui kamera. Gak harus ketemu orangnya sekarang itu. Maka melalui jarak jauh sudah bisa memprovokasi seseorang, bisa semacam marah-marah, ya balasnya melalui TikTok juga dan lain sebagainya. Jadi kita menjaga jarak anak kita untuk tidak terlalu larut di dalam melakukan atau menggunakan Android. Kadang-kadang disuruh orang tua untuk membantu bekerja di rumah, malah kadang-kadang mereka tidak mau karena beralasan ya sedang menggunakan HP itu sendiri. Berkait dengan hadis la yadkhulul jannata nammamun, orang yang suka hobinya suka mengadu domba, itu la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Ruwet Pak, kalau ancamannya mengadu domba itu diancam tidak akan masuk surga, banyak korban ini nanti. Terlepas nanti ada pengampunan dari Allah, yaitu nanti dibahas yang lain. Karena yang penting sekarang mengadu domba itu Nabi menyatakan secara dalil hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa orang yang suka ya, bukan hanya mengadu domba, tapi suka mengadu domba, maka dia tidak akan masuk surga. Secara garis besar, secara hukum, ajma'u lamul ummati ala tahrimin namimati istinadan ila nususil Qur'ani wa sunnah. Ulama sepakat, ulamanya umat itu sepakat bahwa namimah memang diharamkan istinadan ila nusul Quran, karena bersandarkan terhadap nas-nas Al-Quran dan hadis, dan wa tu'addu min kaba'irid dunubi, dan dianggap dihitung sebagai dosa besar. Dosa besar. Jadi dosa besar itu bukan hanya zina, bukan hanya minum khamr, bukan hanya membunuh, tapi mengadu domba loh. Kadang tidak terasa kita mengadu domba, maka ancamannya adalah tidak akan masuk surga. Na'udzubillah. Secara hukum fikih, yang istinadan ila nususil Al-Quran Al-Karim was sunnah Rasulullah Muhammad SAW, itu hukumnya haram. Wa tu'addu min kaba'irid dzunub, ulama sepakat bahwa mengadu domba termasuk dosa besar. Hadis yang kedua, Ibnu Abbas, diriwayatkan saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, mugi-mugi ridha sama Allah anhuma, saking Abdullah dan Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahih Rasulullah iku marra tahu lewatan sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kubrani ing sebelah dua kuburan. Nabi dengan sahabat lewat di sebelah pemakaman ulama. Apa yang terjadi? Faqala, maka dikon sapa Nabi, innahuma kuburan loro iki, ditunjuk oleh Nabi kuburan loro iki yu'adzabani, tepat disiksa saiki. Ya karena ya kok tahu ya, karena Nabi memang dengan mukjizatnya bisa mengetahui apa yang terjadi di alam kubur, sehingga ketika Nabi melewati dua kuburan itu, Nabi menyatakan innahuma yu'adzabani,
kuburan loro itu tepat disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin bala. Apakah mereka melakukan hal dosa besar? Singkatnya begini. Bala, iya kata Nabi. Innahu kabirun, dosanya adalah dosa besar. Sahabat penasaran, dosa apa dosa besar yang dilakukan oleh dua kuburan ini? Nabi menyatakan amma haduma walaupun utawi salah swiji sing wong loro iki makana yamsi bin namimah, dia selalu berbuat namimah, adu domba selalu. Maka ini kalau digunakan menggunakan fi'il mudhari berarti pernyataan ini adalah selalu. Disiksa di alam kubur gara-gara masa hidupnya suka mengadu domba satu dengan yang lain. Jadi sehingga temannya itu kesal, dibikin marah, dibikin ya diadu dong biar bertengkar dengan orang lain. Jadi maka semakin serem kalau sekarang saling balas membalas melalui kamera. Yang terjadi seperti itu. Saya kadang mengintip, masya Allah. Wa amal anurana berutai kuburan liyan itu mah. Apakah nama kono sopah rumah ay alakhor la tatiru, orang gawe aling-aling min baulihi saking seni, katanya orang Surabaya, orang Jawa itu seni itu pipis. Lek pipis gak pakai adeng-adeng. Kadang-kadang yang rotok-rotok, mohon maaf, sehingga agak sering itu orang laki-laki berdiri di sebelah pohon sudah kencing. Setelah itu nggak usah cewek ada masukan. Itu sebetulnya yang menyebabkan seseorang masuk neraka, disiksa di alam kubur. Sehingga di pojok-pojok di kampung ditulis oleh orang kampung, Pak RT, hanya hewan ini yang bisa kencing di sini. Itu kadang-kadang masih dikencing. Di pohon, di tembok, di pojok, tidak ada aling-aling saking menghadap ke pojok itu langsung kencing di sana. Padahal itu iya dosa, Bapak. Kenapa? Satu, membuka aurat. Nomor dua, membuat tempat itu gak nyaman ketika orang ada di sebelahnya. Semakin kering ya, maka semakin banter bau-baunya, maka itu mengganggu. Berapa kali dosanya? Dosa ada membuka aurat, dosa membuat orang tidak nyaman. Itu jangan dibikin remeh. Yang banyak itu yang sepertinya laki-laki kencing tanpa, ya kadang-kadang istilah kasarannya kencing berdiri, muris ono pohon, kami mikir itu ada aurat atau dilihat orang, dia bilang tidak akan dilihat. Tapi yang namanya tidak dilihat, tapi kan terbuka auratnya dan orang bikin nanya. Apalagi di pohon yang sedang berbuah, itu diharamkan kencing di sana. Jadi satu, Nabi yang bilang bahwa dia disiksa dalam kubur yang pertama sebab namam, adu domba, ya rotok wajar lah karena memang menyakitkan hati orang lain. Tapi yang kedua ini kadang-kadang kita remehkan, kencing tanpa menutup. Artinya bukan kamar kecil, kemudian di pinggir tembok, di pojok tembok. Itu yang menyebabkan seseorang disiksa di alam kubur. Wakila bukan layas tanziru, tidak bisa melepas, mentuntaskan kencingnya. Sehingga besar kemungkinan ketika sholat atau ibadah yang lain tak terasa keluar sekian mili tetes yang membasahi. Kadang-kadang kita tidak merasa bahwa itu sudah keluar kencing itu tanpa terasa. Dan itu wakilah, artinya sebagian rawi bukan yastatiru tapi yastanzihu. Bahkan ada yastabri'u. Tapi yang tercatat di dalam kitab ini, la yastatiru, orang bisa masuk alam kubur, disiksa di alam kubur
disebabkan kencing tak pakai di tempatnya khusus gitu aja lah. Bisa di pinggir rebong, bisa pojok tembok yang sepi, bisa ke di pohon-pohon. Kadang ada mobil truk berhenti mendadak, ternyata orang supirnya mendekat ke pohon dan ya dihalangi dengan mobilnya dan truknya ya banyak hal lah, bukan hanya Pak supir tapi yang lain bisa kalau rotok kesusuk. Sekarang bagaimana kalau di tempat walaupun berdiri kan ada ya tempat toilet yang tempat kencingnya berdiri, tapi kalau memang tertutup auratnya dan tidak ada orang lain masuk, mungkin masih bagus itulah. Tapi kadang berbaris ada 5 orang ya kencing berdiri, saya kurang setuju itu. Oke, yang jelas ada 2 orang yang ternyata di alam kubur itu sedang disiksa oleh Nabi. Dibilang ini 2 kuburan ini disiksa semua, ada 2 dosa. 1, suka mengadu domba. Yang kedua, kencingnya nggak pakai tutup, artinya di tempat bebas sudah buang air kecil di sana. Ini bisa menyebabkan disiksa di alam kubur. Jangan dibikin remeh, Bapak Ibu. Karena tadi apa dosanya? Dosanya adalah membuka aurat. Nomor 2, bikin orang lain tidak nyaman karena bisa mengganggu. Pesing, katanya orang Surabaya itu pesing. Hadis yang ketiga, wa Ibnu Mas'udin, diriwayatkan dari Imam Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mugi-mugi ngridone sapa Allah anhuma ing Abdullah bin Mas'ud, Abdullah dan Mas'ud. Anna Nabiyya sedune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngandika sapa Nabi. Mengendikan ala unabbiukum mal adhu hiyan namimat. Ala unabbiukum ala iling ana ta ora ngabaraken sapa ingsun kum cara kabeh. Kok cara Surabaya ini gelem tak ceritane. Ala unabbiukum gelem tak sampean tak cerita, tak kandhani gitu bahasa. Allah unabbiukum ala iling-iling unabbiukum anoto unabbiukum ngabaraken sapa ingsun kum ing sira kabeh gelem tak critane tak kandhani. Mal adahu man utawi apa iku alakathu iku kedustaan besar. Orang yang sangat berbuat dusta yang sebesar-besarnya mau tak kandhani. Nabi menyatakan sendiri hiya an-namimatu, lebih kejam, lebih parah daripada sekedar berdusta biasa. Al-qalatu bainan nasi ay kasirul kalam, artinya iksarul kalam bainan nas, suka ngomongi orang lain dan disampaikan kepada orang lain, tujuannya biar bermusuhan, tujuannya biar bertengkar, tujuannya biar saling tegur-menegur yang tidak benar. Itu kelakuannya nemang. Jadi al-qalatu bainan nasi wa isarul kalam ngakihaken guneman bainan nasi ing dalam antara manusia, tujuannya adalah untuk al-ifsad, untuk merusak hubungan. Artinya biar bertengkar lah, biar mangkel gitulah. Maka kata-kata al-adhu bifatil ainil muhmalati wa iskanu tadang mujamma bil ha ala waznil wajh ala waznil wajhi. Apa wahya adalah al-kadibu wal buhtan. Salah wis. Kalau al-kadibu itu dusta biasa, Bapak. Dusta. Apa tujuannya? Dusta itu menghabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya.
Tapi kalau al-buhtan lebih kejam daripada adanya kebohongan. Bohong yang lebih tinggi dari sekedar al-kadzibu adalah al-buhtan. Lah kata-kata al-adhu tadi, Allahu nabikum mal-adhu, apa adhu itu? Kedustaan yang besar itu. Maka adalah ia, kata ulama ditanggapi, al-kadzibu wal buhtan, salawis dusta wal buhtan, dan nemen oleh dusta, mengada-ada agar supaya orang yang diadu domba itu terbakar, marah, kemudian akan terjadi hal-hal yang diinginkan oleh dia. Jadi kalau dusta itu hanya al-ikhbar anis syai' ala khilafil waqi', menghabarkan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya. Sawa'un bil gauli, sama halnya dengan omongan, au bil isyarat, dengan kata-kata aba-aba atau isyarat, au bis sukuti, atau dengan diam tapi dia mengabarkan tentang sesuatu dengan kode-kode dan isyarat biasanya. Jadi kembali kepada an-namam atau adu domba, ternyata kalau dusta itu adalah memang dosa karena menghabarkan yang tidak sesuai dengan kenyataannya, lebih dusta lagi adalah al-buhtan, dan lebih dari al-kidib dan buhtan adalah al-namimatu atau al-adhu. Sebab dikatakan bahwa mengadu domba itu ada al-adhu, adalah orang yang berdusta besar, dalam arti sangat berdusta. Dia namimah itu. Yang ancamannya adalah orang yang suka mengadu domba, menyampaikan kesalahan orang lain, bukan hanya sekedar di muka itu ada materi yang dilarang, tapi lebih ribah ya, yang sebelum itu dijelaskan dengan sangat panjang sekali, pertemuan berulang-ulang masalah ribah. Kalau namam itu lebih bahaya, lebih jahat dari sekedar ribah. Kalau ribah itu sama-sama dosa, dia hanya menceritakan kejelekan orang lain kepada orang lain. Tapi kalau an-namimah, salawis kadang buat-buat, ngarang-ngarang, memprovokasi orang lain biar bermusuhan, maka tentunya lebih hebat, lebih gawat dosanya, lebih tinggi dosanya adalah an-namimah. Sebab an-namimah itu jelas membicarakan kejelekan orang lain, berarti termasuk riba. Dan berdusta, karena di samping dusta juga ada al-buhtan yang sangat, kebohongan yang sangat. Berarti kesimpulannya bahwa namimah, mengadu domba, bisa jadi bertengkar, bisa jadi saling membunuh satu dengan yang lain gara-gara diadu domba itu. Dan kenyataannya biasanya bohong, walaupun kenyataannya sampai dirasanya begini-begini bohong, itu udah marah dia. Jadi kembali bapak-bapak sekalian yang saya hormati, kalau seorang suami mendengarkan istrinya mengatakan hal-hal yang nggak benar, maka wajib melarangnya, dan sebaliknya umpama yang berbuat adalah suami, maka yang istri harus menegurnya agar supaya tidak terjerumus dalam hal yang tidak diinginkan, yang mana ancamannya la yadkhulul jannata nammamun, tidak akan masuk surga orang yang suka hobi mengadu domba. Naudzubillah. Semoga kita bisa diselamatkan oleh Allah dari an-namam. Ya, sing paling bagus memang as-sukutu salamatun. Diam itu adalah selamat. Diam itu adalah mahkota. Diam itu adalah perangai orang yang sabar. Diam itu adalah orang yang semakin dekat kepada Allah, maka semakin sedikit ucapan dan omongannya. Sebab ngomong banyak itu bisa terlanjur untuk melakukan hal yang dilarang.
Babun nahi anak lil hadisi wa kalamin nasi. Ini masih lanjut. Memindah omongan kepada orang lain masih ada. Utawi itu bab menerangkan an-nahi larangan anak lil hadisi saking mindah kuneman, memindah omongan wa kalamin nasi dan omongannya menungso. Jadi yang selamat itu Bapak Ibu lebih yang aman itu omongan sing kurang benar yang diucapkan oleh seseorang jangan diceritakan pada orang lain. Kadang-kadang sekedar iseng, ternyata setelah dikandani bahwa dia berucap begini atau berbuat seperti ini, maka orang yang dikabar itu terbakar, marah. Caranya sopo dan sebagainya. Nah, kadang memang kenyataan iya, tapi walaupun kenyataannya iya disampaikan kepada orang lain, sehingga yang lain menjadi terbakar dan marah, maka masih dikatakan mengadu domba. Apalagi memang tujuan biqasdil ifsad, tujuannya adalah untuk membuat gaduh, membuat salah, biar terjadi pertengkaran dan sebagainya, apalagi seperti itu. Kadang memang tidak sengaja menyampaikan ceritakan ini kepada orang lain. Satu jelas ghibah itu. Yang menerima kabar itu jelas marah, sehingga ya katanya orang Madura itu terbakar jenggotnya, kebakaran jenggot walaupun nggak jenggotan. Ya gara-gara diceritani oleh orang yang telah berbuat dusta itu. Dan kadang tidak sengaja mengadu domba, tapi teradu domba karena dia tidak ngerotok wani, dia sudah negor, didatangi rumahnya. Sekarang tidak usah datang ke rumah, cukup dibalas di hadapan kamera TikTok, jadi wes. Wa kalamin nasilah ngomong menungso ila ulati umuri ngatasi pemerintah orang yang punya kekuasaan mutlak yang diberikan secara jabatan atau apa, maka namanya orang yang berwajib, itu namanya pemerintah. Idza lam tad'u ilaihi hajatun idza lam tad'u ing dalam lakin orang ngacak-ngacak atau menyebutkan ilhi maring opo hajatun, opo kebutuhan ka khaufi mafsadatin wa nahwiha, kaya ini khawatir kerusakan atau sesama. Jadi walaupun melaporkan kepada pemerintah dalam hal yang diperbuat oleh seseorang, itu disarankan jangan menyampaikan hal-hal yang buruk kepada pemerintah. Kalau tujuannya untuk menyelesaikan masalah seperti bab ghibah di muka, disampaikan pasti apa kesalahannya, mesti menyebutkan kekurangannya, tuh otomatis kan dighibahi. Tapi kalau tujuannya untuk menyelesaikan masalah, bilang ini si A mencuri bla bla bla, itu wajib menyampaikan kalau tujuannya untuk istifta, untuk minta fatwa, untuk menentukan hukum agar supaya tidak lebih lebar kembali, maka hukumnya boleh menyampaikan kepada orang yang berwajib, artinya petugas pemerintah, tentunya dalam hal ini adalah hakim. Boleh. Tapi kalau tujuannya untuk terjadi hal yang tidak inginkan, ya tentunya agama tidak juga melarang. Tapi kalau mungkin ada perlunya, tapi harus jujur, jangan dibuat-buat. Tentunya nanti kalau hakim itu menangininya pasti di sidang, sebabnya apa, omongnya bagaimana, pasti nanti kalau dalam sidang bicara masalah wulatil umuri atau pemerintah, maka akan dibahas hal-hal yang menjadi larangan atau pelanggaran yang telah diajukan kepada pihak yang berwajib. Istilahnya jangan suka menghakimi sendiri, sebab jelas tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, kalau memang harus ngomong kepada paulatul amri, kepada yang berwajib, maka sampaikan seadanya agar supaya tidak terjadi yang lebih mafsadah lagi. Istilahnya dilaporkan. Jadi menyampaikan
hal-hal yang mesti harus diselesaikan kepada pemerintah atau orang yang berwajib, maka namanya dilaporkan kepada pemerintah atau pada orang yang berwajib untuk diselesaikan. Itu boleh. Qala Allah Ta'ala ngendika sapa Allah Ta'ala wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wala ta'awanu 'alal ojo saling tolong menolong sapa sira kabeh alal ismi ngatasi dosa wal 'udwan lan ngatasi permusuhan. Kalau akan terjadi perbuatan dosa, dihukumi dosa atau saling bermusuhan, maka dalam hal ini memang saling tolong menolong itu memang dianjurkan dalam agama Islam, tapi yang hal yang positif. Alal birri wat taqwa boleh. Artinya memang diperintah ta'awun. Alal birri wat taqwa ini yang anjuran, tapi yang kebalikannya wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, jangan saling tolong menolong, bantu membantu atas dosa dan permusuhan. Saling tolong menolong tentang hal dosa. Seperti apa Pak perbuatan dosa? Saling tolong menolong itu. Contoh, ada seseorang mengundang orang-orang atau teman yang lain, diundang untuk hadir ke tempat itu. Tujuannya apa? Perbuatan judi, judi di omah. Diundang kabeh. Saya dibantu ya, sebarkan bahwa tanggal sekian saya dulu mengadakan apalah bla bla bla. Maka yang mendapatkan sanksi pertama kali itu selain yang berbuat adalah tuan rumah. Saya pernah dulu di pondok itu diundang teman nikah. Oleh pengurus ditanyakan, ada apa? Undangan Ustaz. Mana undangannya? Setelah dilihat undangannya orkes Melayu, gak boleh saya. Kale. Kenapa Ustaz? Awakmu membantu perbuatan salah katanya. Paginya saja Ustaz, karena orkesnya malam. Saya pagi, saya zuhur udah nyampe. Sama membantu kamu itu gitu. Ya udah titik, nggak boleh pulang, nggak pulang. Berarti itu salah satu contoh bahwa yang bowo pun, kalau ingat, kalau dari pondok itu nggak boleh. Saya datang paginya jam siang sampai sini, nggak boleh. Berarti kamu telah membantu perbuatan maksiat. Oh seperti itu, akhirnya nggak maksa, ya udah nggak pulang. Dan banyak hal itu. Contohnya mandalla ala syarrin falahu wizruhu wa wizru man amila bihi. Barang siapa yang menunjukkan terhadap perbuatan yang dosa, gitu aja, maka dia akan mendapat dosa yang sama terhadap pelakunya. Contoh, di kampung itu ada tempat umpamanya sawung katakan, atau judi katakan. Pas panjenengan ditanya oleh seseorang, Pak, tempat pelaksanaan judi yang itu di mana ya? Namanya Pak si A, Pak si B. Oh sampean lurus, nengok kanan. Dekat kok Pak? Dia sampean bilang lurus, nengok kanan. Orang yang ditunjuk itu main judi dan lain sebagainya, mabuk segala macam. Sing nutokno niku dosanya sama. Min ghairi ayyam kusumi syai', tak kurang sedikit pun, gara-gara lurus kanan. Di sana ada gang sekian namanya ini. Artinya kalau memang tujuan yang ditanyakan adalah untuk hal yang maksiat, sampai pura-pura aja nggak tahu Pak. Itu namanya jujur, dusta dibolehkan. Itu dosanya sama, tapi sebelum itu dinyatakan namanya mandalla ala khairin falahu ajruhu ajru man amila bihi. Sapa wong sing iso nudono perbuatan yang baik, hanya menunjukkan di mana tempat pengajian. Ini lurus kiri. Sampai dia nyampe dan mengaji. Baca apalah. Maka panjenengan yang hanya menunjukkan saja itu sudah dapat pahala. Pahalanya sebesar apa? Sebesar orang yang berbuat min ghairi ayyam kusumi syai', tak kurang sedikit pun. Pahalanya sama gara-gara menunjukkan.
Apalagi orang tua yang mendidik putranya sehingga menjadi orang yang baik. Setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh putranya, pahalanya juga diberikan pada panjenengan semua. Hatta walaupun kita sudah masuk ke alam kubur, anak kita masih berbuat yang baik, maka panjenengan masih mendapat pahala yang baik pula. Sesuai dengan apa yang perbuat oleh anak sampai mendapat yang sama. Tapi naudzubillah, ayo dong, mila dong. Kemana? Wah, ayam digowo niku kate tatu. Wah, itu mengajari anak yang kurang baik, maka dosanya juga akan diberikan kepada orang tuanya. Yang paling payah itu kalau sudah alam kubur orang tuanya, tapi karena anaknya sudah dibiasakan berbuat yang negatif, maka dosanya bukan diberikan hanya kepada anaknya, tapi juga akan diberikan kepada orang tuanya. Yang baik akan dibalas baik, yang jelek akan dibalas jelek. Itulah aturan dari Allah, man amila solihan falinafsi, barang siapa yang berbuat baik akan kembali pada dirinya, wa man asa'a alaiha, dan barang siapa yang berbuat kejelekan, pastilah kejelekan itu jatuh pada dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling terakhir, kalau sekiranya kata-kata itu akan menyakiti orang lain ketika diceritakan kepadanya, maka jangan dipindah atau jangan diceritakan, empat saja. Kadang-kadang dadanya nggak muat, kudu ngomong aja. Jadi apalagi sampai yang lain itu yang diceritanya akan menjadi marah-marah, maka akan tergolong perbuatan namam. Orang suka mengadu domba yang ancamannya sekali lagi la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk surga. Siapa dia? An-namam, orang yang suka mengadu domba. Amin. Nah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bahan koreksi bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan akan menjadi bahan renungan untuk kita bersama. Tujuannya tidak lain adalah untuk memperbaiki diri lebih baik dan lebih baik dan lebih baik, sehingga mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin ala hadhihi ya wa ala kulli. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.